Bologna ke final Piala Super Italia. Tahun 2025 penuh kekecewaan buat Inter. Jonathan David, pemain terbaik Kanada. Claudio Echeverri kembali ke Manchester City. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Valencia menjamu Mallorca di Estadio de Mestalla. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim saling menyerang. Mallorca unggul lebih dulu pada menit ke-23 lewat Samu. Tuan rumah menyamakan kedudukan di menit ke-52 melalui Hugo Duro memaksimalkan peluang dari umpan silang di kotak penalti. Skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir. Berkat hasil ini, Mallorca berada di posisi ke-14 klasemen La Liga dengan 18 poin, sedangkan Valencia berada di posisi ke-16 dengan 16 poin. Borussia Dortmund menjamu Borussia Mönchengladbach di Signal Iduna Park. Dortmund membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat Julian Brandt yang menghujam gawang Gladbach. Di babak kedua, Borussia Dortmund mematenkan kemenangan menjadi 2-0 lewat gol di injury time. Gol dicetak oleh Maximilian Bayer. Hasil ini membuat Dortmund mengoleksi 32 poin, sementara Gladbach berada di posisi ke-11 dengan 16 poin. Bologna akan menghadapi Napoli di final Piala Super Italia setelah menyingkirkan Inter Milan di semifinal. Inter sempat unggul lebih dulu pada menit kedua melalui Marcus Thuram. Setengah jam laga berjalan, Bologna menyamakan kedudukan di menit ke-35 lewat penalti Riccardo Orsolini. Pertandingan berlanjut ke adu penalti dan Bologna keluar sebagai pemenang 3-2 dengan Ciro Immobile menuntaskan kemenangan timnya. Bologna kini akan menantang Napoli di partai final Piala Super Italia. Musim 2025 menjadi periode sulit bagi Inter Milan. Di Coppa Italia, mereka tersingkir di semifinal setelah kalah dari AC Milan. Sementara di Serie A, Scudetto hanya bisa disabet Napoli dengan selisih 1 poin. Laju Inter di Liga Champions juga terhenti secara dramatis setelah kalah telak di final dari PSG. Puncaknya di Super Coppa Italiana, mereka gagal melaju ke final setelah kalah adu penalti dari Bologna. Musim ini menjadi catatan buruk bagi Nerazzurri menutup tahun tanpa satupun trofi besar. Striker andalan Pantai Gading Sebastian Haller dipastikan absen dari Piala Afrika 2025 akibat cedera hamstring. Demikian konfirmasi Federasi Sepak Bola Pantai Gading (FIF). Cedera dialami Haller saat pertandingan Eredivisie akhir pekan lalu antara FC Utrecht dan NIC Breda. Meski sempat bergabung dengan pemusatan latihan tim di Marbella, Spanyol, kondisinya tak membaik. FIF mengungkapkan Evan Ferguson dari Aston Villa akan menggantikan Haller dalam skuad 26 pemain. Aljazair menghadapi pukulan menjelang Piala Afrika 2025 setelah gelandang andalan Houssem Aouar dipastikan absen karena cedera. Menurut pernyataan resmi Federasi Sepak Bola Aljazair, cedera terjadi saat latihan Kamis lalu dan Aouar akan digantikan oleh Himet Adeli dari klub Prancis Angers. Adeli sebelumnya tak masuk dalam daftar 28 pemain awal, namun kini menjadi pengganti Aouar. Aljazair tergabung di grup E dan memulai laga melawan Sudan di Rabat pada Rabu mendatang. Sporting Lisbon resmi memperpanjang kontrak Ousmane Diomande hingga 3 tahun ke depan dengan klausul pelepasan mencapai 80 juta euro menurut laporan Fabrizio Romano. Langkah ini bertujuan melindungi klub dari minat klub lain terhadap bek asal Pantai Gading tersebut. Diomande telah tampil dalam 12 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Sebelumnya, Crystal Palace dikaitkan dengan pemain ini sebagai kandidat pengganti Marc Gui. Perpanjangan kontrak ini menunjukkan komitmen Sporting untuk mempertahankan talenta muda mereka di jantung pertahanan. Fenerbahce menyetujui transfer gelandang Belanda Joy Veerman dari PSV Eindhoven. Dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano dengan tanda Here we go. Pemain berusia 27 tahun itu telah sepakat soal kontrak pribadi dan siap bergabung Januari mendatang. Klub Turki ini akan mengaktifkan klausul pelepasan senilai lebih dari 20 juta euro yang memungkinkan transfer rampung secara langsung sejak 1 Januari 2026. PSV telah mengonfirmasi ketentuan ini, sementara negosiasi resmi antara kedua klub tengah berlangsung. Paris Saint-Germain dipastikan tanpa Lee Kang-in dan kiper Matvei Safonov untuk beberapa pekan ke depan akibat cedera menjelang laga Piala Prancis kontra Van de Fontenay-Foot. Menurut laporan resmi klub, Lee Kang-in mengalami cedera otot di paha kiri saat melawan Flamengo, sedangkan Safonov menderita patah tulang di tangan kiri.
kondisi Savonov akan dievaluasi ulang dalam 3-4 minggu mendatang. Sementara itu, Lee Kang-in masih menjalani perawatan akibat kelelahan otot. Dayot Upamecano semakin dekat memperpanjang kontrak di Bayern Munchen setelah tercapai kesepakatan awal terkait gaji, bonus tanda tangan, dan insentif performa. Menurut Bild, bek tengah asal Prancis berusia 27 tahun ini tampil menonjol di Bundesliga musim ini sehingga menarik perhatian klub-klub elit termasuk Real Madrid yang sempat mengincarnya dengan opsi transfer bebas. Bayern menawarkan kontrak hingga 2028 tetapi klausul rilis masih jadi titik utama perundingan. Upamecano menginginkan aktivasi langsung sementara Bayern ingin berlaku mulai tahun kedua. Michael Olise telah kembali menjalani latihan penuh bersama Bayern Munchen menjelang laga Bundesliga melawan FC Heidenheim. Menurut laporan Bild, winger berusia 24 tahun itu mengikuti seluruh sesi latihan tanpa batasan, termasuk latihan crossing, tendangan sudut, dan situasi bola mati, menandakan kondisinya sudah pulih sepenuhnya. Sebelumnya, Olise sempat menjalani operasi kecil pada mata yang sempat menimbulkan keraguan soal keterlibatannya dalam pertandingan. Dengan kembalinya Olise ke latihan penuh, Bayern diyakini bisa menurunkan sang pemain saat menjamu Heidenheim. Bayern Munchen mengonfirmasi winger mereka Serge Gnabry siap memperpanjang kontrak bersama klub. Menurut jurnalis Matteo Moretto, rincian kesepakatan masih dirahasiakan, namun laporan Bild menyebut kesepakatan finansial hingga 2028 telah tercapai, dengan gaji tahunan diperkirakan 15-16 juta euro sebelum pajak. Termasuk bonus, Nicolas Kira menambahkan opsi perpanjangan hingga 2029 juga tengah dibahas. Musim ini, ia mencatat 5 gol dan 7 assist dari 19 pertandingan. Kontrak sebelumnya berlaku hingga 2026. Udinese resmi dirujuk ke Tribunal Nasional Federasi Sepak Bola Italia FIGC terkait dugaan pemalsuan klausul transfer Rolando Mandragora dari Juventus pada 2018. Mantan direktur Stefano Cambosia dan Franco Calafino juga ikut terlibat. Menurut konfirmasi Kamis lalu, jaksa menuduh kesepakatan yang berbeda dari kontrak resmi mengubah opsi beli 26 juta euro menjadi kewajiban 10,7 juta euro pada Oktober 2020, menghasilkan keuntungan artifisial sekitar 3,11 juta euro untuk Udinese. Klub menyatakan terkejut dan siap membantah tuduhan. Jonathan David, striker Juventus berusia 25 tahun, dinobatkan sebagai Canada Soccer Men's Player of the Year 2025. Penghargaan tertinggi bagi pesepak bola Kanada dalam 1 tahun kompetisi, menurut pernyataan resmi Canada Soccer Federation. David meraih gelar ini untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya menang pada 2019 dan 2024. Pada 2025, ia tampil di semua 14 laga tim nasional Kanada, mencetak 6 gol dan 2 assist, angka yang menjadi kontributor penting di lini serang timnas. AC Milan resmi mengumumkan bahwa Vincent Zlatan Sergej Ibrahimovic, putra legenda klub Zlatan Ibrahimovic, menandatangani kontrak profesional pertamanya. Pemain berusia 17 tahun ini yang berposisi sebagai gelandang bertahan resmi memulai perjalanan karir profesionalnya di dunia sepak bola. Klub menyebutkan bahwa Vincent akan bergabung dengan proyek Milan Futuro, sebuah program khusus untuk mendukung pengembangan, pelatihan, dan kemajuan jangka panjang talenta muda di dalam struktur klub. Atletico Madrid dikabarkan tengah memantau gelandang Bayern Munchen Leon Goretzka sebagai calon transfer gratis pada musim panas 2026. Kontrak Goretzka akan habis akhir musim ini, sementara Bayern disambut enggan memenuhi tuntutan perpanjangan kontrak, membuka peluang kepergian melalui aturan Bosman. Gelandang Jerman berusia 30 tahun ini dengan tinggi 1,89 meter dianggap cocok dengan gaya permainan Diego Simeone, serba bisa di lini tengah dan berpengalaman memenangkan Bundesliga serta Liga Champions 2020. Toni Fernandes, gelandang serang muda Barcelona, tetap fokus menembus tim utama meski jarang mendapat kesempatan di bawah Hansi Flick. Pemain berusia 17 tahun ini mencetak debut di Copa del Rey musim lalu dan sempat dimainkan 45 menit di laga pembuka Liga melawan Girona, tetapi tak tampil lagi sejak saat itu. Fernandes mengalihkan fokus ke Barca Athletic, mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 9 pertandingan musim ini. Kontraknya hingga Juni 2027 dan ia menolak pindah. Barcelona memulai membuka peluang untuk mempermanenkan Marcus Rashford setelah performanya dinilai konsisten sepanjang musim ini. Penyerang asal Inggris itu yang dipinjam dari Manchester United sejak musim panas lalu
cepat menjadi andalan dalam skema Hansi Flick. Rashford mencatat 7 gol dan 11 assist dari 23 laga di semua kompetisi. Menurut laporan Mundo Deportivo, profesionalisme dan efektivitas Rashford membuat manajemen Barcelona condong mengaktifkan klausul pembelian senilai 30 juta euro pada bursa transfer musim panas mendatang. Barcelona menunda keputusan terkait perpanjangan kontrak Robert Lewandowski karena faktor usia dan kondisi fisik pemain. Striker asal Polandia itu akan menginjak 38 tahun pada musim depan, sehingga manajemen klub memilih pendekatan hati-hati sebelum membuka negosiasi. Kekhawatiran bertambah setelah Lewandowski sempat absen 2 kali musim ini akibat cedera, yang memunculkan pertanyaan soal kemampuan menjaga performa tinggi sepanjang musim. Barcelona terus memantau situasi secara seksama sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depan penyerang veteran tersebut. Barcelona dikabarkan ingin menambah durasi kontrak Hansi Flick 1 tahun lagi hingga Juni 2028. Meski pelatih asal Jerman itu sejatinya sudah terikat kontrak hingga 2027 setelah pembaruan kontrak pada Mei lalu. Menurut laporan Mundo Deportivo, Presiden klub Joan Laporta dan Direktur Olahraga Deco bertemu agen Flick Pini Zahawi akhir pekan lalu untuk menyampaikan niat tersebut, sekaligus memberikan otoritas lebih di ruang ganti. Namun ia memilih menunda pembicaraan kontrak hingga akhir musim ini, mempertimbangkan hasil di lapangan dan kepastian kepemimpinan klub. Kapten Brighton Lewis Dunk resmi memperpanjang masa baktinya di klub hingga 2027 setelah mengaktifkan klausul perpanjangan 1 tahun dalam kontraknya. Seperti dilaporkan Sky Sport, bek berusia 34 tahun ini awalnya dijadwalkan habis kontrak pada Juni 2028, tetapi perpanjangan ini diperoleh melalui klausul berbasis penampilan. Musim ini Dunk tampil konsisten, bermain di semua laga Premier League dan menjadi starter di hampir semua pertandingan bulan ini, dan mencatatkan rekor 500 penampilan bersama Brighton. Pelatih Chelsea Enzo Maresca menepis kabar yang mengaitkannya dengan Manchester City sebagai pengganti Pep Guardiola. Dalam konferensi pers, Maresca menegaskan, "Saya memiliki kontrak di sini hingga 2029. Fokus saya sepenuhnya pada klub ini." Ia menyebut kabar tersebut hanya spekulasi dan tidak mempengaruhi konsentrasinya menghadapi pertandingan melawan Newcastle. Laporan ini berasal dari David Ornstein yang sebelumnya menyebarkan rumor terkait kemungkinan Maresca ke Manchester City. Pelatih asal Italia itu menekankan pentingnya tetap fokus pada timnya. Claudio Echeverri akan kembali ke Manchester City lebih cepat dari jadwal setelah peminjamannya di Bayer Leverkusen dihentikan. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, pelatih Leverkusen Kasper Julman menegaskan keputusan ini di konferensi pers, menyebutkan persaingan di posisi Echeverri membuat waktu bermainnya terbatas meski sang pemain menunjukkan potensi besar. Echeverri tercatat tampil 11 kali di Bundesliga. Manchester City akan mengatur langkah selanjutnya untuk sang gelandang muda pada jendela transfer Januari mendatang. Gelandang muda Manchester United Kobbie Mainoo disebut mencapai titik kritis dalam hubungannya dengan klub. Menurut laporan Daily Mail, hingga kini Mainoo belum menerima tawaran kontrak baru dan masih menerima gaji sekitar 40.000 pound sterling per minggu, jauh di bawah nilai pasarnya. Pemain 19 tahun ini disebut siap mempertimbangkan opsi peminjaman Januari yang bisa berujung pada kepindahan permanen, dengan Napoli menjadi favorit. Sumber klub menyebutkan ayah Mainoo, Feli, berhati-hati soal dampak kepergian putranya terhadap hubungan dengan United. Manajer Manchester United Ruben Amorim memastikan Harry Maguire dan Matthijs de Ligt tetap absen dalam laga melawan Aston Villa. Dalam konferensi pers, Amorim menegaskan tidak ada perubahan terkait daftar pemain yang siap diturunkan. Semua pemain lain dalam kondisi baik, tapi tidak ada yang akan sembuh lebih cepat dari yang sudah diketahui, ujarnya. Absennya Maguire dan de Ligt memperpanjang masalah lini belakang Manchester United yang juga kehilangan beberapa pemain lainnya karena cedera, korsing, dan panggilan internasional Afrika. Manchester United kini berada dalam posisi terdepan untuk merekrut winger Bournemouth Antoine Semenyo dengan klausul rilis sekitar 60 juta pound sterling ditambah 5 juta pound sterling add-on. Demikian laporan The IP per akhir-akhir ini. United termasuk satu dari 4 klub Liga Inggris yang sudah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan pemain Ghana tersebut bersama Manchester City, Tottenham, dan Liverpool. Namun, Setan Merah harus mencapai kesepakatan dengan Bournemouth sebelum batas waktu 10 Januari. Fokus pembicaraan ini pada struktur pembayaran yang tidak tertera dalam kontrak sang pemain. Dominic Szoboszlai kembali menegaskan dominasi di Liverpool dengan meraih penghargaan Player of the Month untuk November. Gelandang asal Hungaria ini sebelumnya juga memenangkan penghargaan serupa pada Agustus dan Oktober.
menegaskan konsistensinya di musim ini. Szoboszlai tampil penuh dalam 6 pertandingan bulan lalu, mencetak 1 gol dan 1 assist sambil bermain di beberapa posisi berbeda. Penampilan impresifnya menunjukkan kontribusi besar bagi performa tim di tengah padatnya jadwal Liga Inggris musim ini. Curtis Jones mengungkap bahwa Mohamed Salah meminta maaf kepada rekan-rekannya di Liverpool setelah komentarnya yang kontroversial terkait absen dari starting line up selama 3 pertandingan berturut-turut. Mo adalah dirinya sendiri dan bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia meminta maaf jika ucapannya mempengaruhi siapapun, ujar Jones kepada Sky Sports. Jones menambahkan suasana tim tetap positif dan Salah kembali menunjukkan sikap ceria seperti biasanya. Ia kembali memperkuat Liverpool saat melawan Brighton sebelum berangkat ke Piala Afrika. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.